Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Marilah kegiatan pagi ini kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula waj'alni muslimin. Anak-anakku sekalian, pagi ini dengan Bu Yuli dalam House of Nehat Learn Channel, kita akan mempelajari tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin pada pembelajaran kedua. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Di manakah kalian melihatnya? Gambar ini adalah sebuah patung. Patung siapa? Patung pemimpin Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah pemimpin Republik Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, terbuat dari apakah patung ini? Ya, patung ini terbuat dari semen dan campuran pasir. Nah, selain patung dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, ada beberapa patung yang ada di Nusantara. Berikut ini adalah patung-patungnya. Patung Singgale-Gale yang dapat menari. Apa itu? Mari kita baca. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang yang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun bersedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya Sigale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga patung Sigale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung Sigale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomo Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung Sigale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Nah, budaya Indonesia sangat beragam ya. Anak-anak, marilah kita pahami apa ciri-ciri patung, jenis patung, bahannya apa, teknik pembuatannya bagaimana. Ciri-ciri patung yang pertama adalah berwujud 3 dimensi, memiliki bagian kop, buste, dan torso. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya ada patung figuratif dan patung non-figuratif. Berdasarkan jenisnya ada patung zonde bose dan patung relief. Berdasarkan fungsinya ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekoratif, patung seni, dan patung kerajinan. Berdasarkan coraknya, patung terdiri dari patung imitatif, patung deformatif, dan patung non-figuratif.
Sekarang bahan pembuat patung bisa dari batu, kayu, besi, kertas, kaca, tanah liat, es balok, semen, sabun, plastisin, gips, fiber resin. Teknik pembuatan patung bisa dengan teknik cor, teknik assembling, teknik cetak, teknik las, teknik kusir, dan teknik pahat. Sekarang marilah kita buat rancangan patung. Nah, seperti ini contohnya. Misal bentuk patung, katak, bahannya sabun, teknik pembuatannya dengan dipahat, alatnya cutter. Cara pembuatannya, kita buat sketsa pada sabun. Dengan menggunakan cutter, kita ikuti bentuk sketsa tersebut. Buang bagian yang tidak perlu, haluskan patung dari bagian-bagian yang mengganggu. Nanti kalian bisa membuat patung. Ketika membuat patung, bentuk patungnya kalian tentukan, tidak seperti ini, bisa bentuk lain, misal bentuk bunga, mobil, dan sebagainya. Ya, disesuaikan. Jadi rencana pembuatan karya patung disesuaikan dengan bentuk patung, bahan yang kalian pakai apa, tekniknya apa, alat yang digunakan apa, kemudian bagaimana cara membuatnya. Ya, kalian bisa membuatnya di rumah. Perubahan pada masa pubertas. Anak-anak masih ingat ya perubahan-perubahan pada masa pubertas ya. Nah, kita akan membahasnya. Tahapan perkembangan dan perubahan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh mereproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Remaja yang baik, kesehatan reproduksinya akan mengalami ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Sekarang persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Pertama adalah mencari informasi tentang pubertas dan menjaga kesehatan reproduksi. Yang kedua, mengembangkan hobi dan bakat. Yang ketiga, berpikir dan melakukan hal yang positif. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dan belajarlah untuk mencapai cita-cita kalian. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.